yang mengundang penunggu sungai Arai dengan memasuki tubuh seseorang, nada dan lain-lainnya, terus berbahasa Indonesia. Menurut Belo bagaimana? Ya, kalau menurut saya itu sih bisa saja dibuat-buat gitu ya. Karena alasannya sementara di daerah sana kan adalah luar negeri, bahasanya sangat berbeda sekali dengan bahasa kita. Kalau di bahasa kita Belo, Ya. misalnya Kalau di bahasa kita ya, kita mengundang seperti itu, ya bisa saja. Nah, kemudian nanti yang masuk seperti entah bahasa Sunda, bahasa apa, yang itu pasti bisa saja. yang pasti Itu bahasa masih Indonesia. wilayah kita gitu. Iya, bahasa wilayah ya, kita. Belo. Oke, jadi di sini menjelaskan sebelum kita lanjutin ke Mimpi Bailo bahwasanya kalau misalkan ada yang mengundang nih penunggu-penunggu dari luar negeri, kemudian dia bisa berbahasa dengan negara kita, berarti bisa dikatakan dia memanipulasi atau cuman berakting seperti itu. Nah, lanjut Bailo ke pembahasan Mimpi Bailo tadi. Ya, saya dari dalam mimpi itu bertemu dengan seorang kakek-kakek. Iya. Dia tidak jauh di daerah dekat Sungai Ari tersebut. Cuman dia ini tidak, maksudnya tinggalnya tidak di kerumunan Tidak masyarakat bersama gitu. masyarakat pada Dia umumnya. rumahnya agak terpencil. Kemudian dia tinggalnya agak sendiri gitu, agak menuju ke dekat-dekat hutan begitu. Oke. Oh, karena dia warga situ, bukankah dia selayaknya langsung mencari gitu, Mbak Ila? Dia begini, kalau menurut mimpi saya, dia kalau tidak diminta tolong, dia tidak mau turun tangan. Itulah yang saya dapatkan dari mimpi itu. Jadi kita harus datengin dia. Datangi gitu. dia, kemudian kita minta tolong, mudah-mudahan dia bisa dapat membantu. Gitu. Iya. Berarti ini bisa diwakilkan sama sahabat ataupun keluarga sendiri? Ya, Ada bisa, sana? bisa. Oke. Ciri-cirinya tadi berarti dia tinggal di hutannya, Belo? Iya, di Terpencil, area dekat berarti sungai, dia- cuman jalannya itu menuju agak ke hutan gitu. Oke. Nah, seperti itu. Tapi di daerah sungai air. Iya, dia tidak, rumahnya ini tidak ramai penduduk gitulah. Paling pun ada ya agak kelang-kelang gitu. Baru Nah, oke. ya. Menurut pandangan Bailo dari mimpi Bailo, untuk apa sih dipanggil dia nih? Supaya apa? Gimana gitu maksudnya? Dia tahu tentang seluk-beluk Sungai Ari tersebut. Dan dia bisa ya, mungkin kalau kita di sini bisa meritualkan lah gitu kalau bahasa kita di sini. Mungkin kalau di sana bahasanya ya dengan mereka itulah yang tahu Dengan ritual dan bahasa mereka. gitu ya. Yang pasti sebagai umat beragama ya, baik Muslim ataupun Kristen, yang di sana kan banyak Kristen ya. Mungkin dengan spiritualnya masing-masing. Ya, kita aja di Indonesia tentunya banyak beragam agama, tentunya cara masing-masing lah, orang pintarnya masing-masing gitu dalam melakukan sesuatu hal yang mistis seperti itu, teman-teman. Nah, namun Bailo, yang Bailo rasakan memang dia tidak bergerak sama sekali, artinya tidak melakukan pencarian terhadap Mas Eri. Tidak, dia tahu, cuman dia tidak mau tanpa disuruh, dia tidak mau melaksanakan gitu. Oke, karena pun memang dia adalah sosok seseorang yang memang sudah tahu tuh bahwasanya di Sungai Air sering terjadi kejadian seperti itu ya, Mbak? Iya, tahu. Oke. Nah, satu hal lagi ya, Iya. mungkin Mas Dini tidak menanyakan tadi. Iya, boleh. Yang dalam mimpi saya ini, kakek ini tinggal sebatang kara, Kakek ini tinggal sebatang kara. hidup sendiri, dan usianya sekitar lebih kurang 70 tahun begitu. Oke, usianya 70 tahun, Iya. teman-teman, dan dia tinggal seorang diri ya. Iya, Jadi dia mencari makan pun sendiri berarti. iya. Oke, jadi teman-teman jangan dikira ya, kalau aku bisa jelasin, jangan dikira kakek yang di sana sama dengan kakek yang di Indonesia ya, ibaratnya. Mungkin saja dia pensiunan entah apa, ada bisnisnya, tetapi memang karakternya dia pengen tinggal di dekat alam, bisa saja ya. Artinya tidak menutup kemungkinan dia adalah seseorang yang dikenal di sana, seseorang yang kaya di sana, tapi dia memutuskan untuk tinggal terpencil di dekat Sungai Arai tersebut. Nah, Mbak Ilo, apakah dari mimpi Mbak Ilo nggak merasakan gitu bahwa saya ini nih si Bang Eril Iya. ada di mana gitu, nggak ada lagi. Kalau dia sebenarnya sih, kalau di Rawang ya, kalau kita di Indonesia ini,
dia lebih detail lagi bisa tahu itu keberadaannya. Jadi Mbak Elo ini sekarang ini melimpahkan Ya, semuanya ini kepada kakek tersebut. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa dia. Nah, seperti itu dalam mimpi itu. Cuman dia memberikan angin segar di mana keberadaan Iya. Mas Eril ya. Iya. Seperti itu yang Elo. Mimpi Mbak Elo ini kan sebatas mimpi ya teman-teman ya. Ada lagi nggak kira-kira Mbak Elo? Ya, saya sampaikan juga ya kepada mungkin orang-orang terdekat ya. Kalaulah bisa lah, temuilah Iya, gitu. orang tersebut. Nah, ini Namanya memang nggak tahu ya, melalui Mbak Elo? mimpi Namanya nggak- yang hadir tadi seorang kakek ini melalui mimpi yang mudah-mudahan ada jadi kenyataan memang benar adanya dan bisa menunjukkan lah di mana keberadaan itu yang saya harapkan gitu. Ya kan ibaratnya gini ya teman-teman. Mbak Elo adalah seorang spiritual. Kenapa dalam mimpinya itu beliau itu dimimpiin malah suruh jumpain seorang kakek-kakek yang ada di sana, yang ada di pinggir yang bertempat tinggal di Sungai Are. Ya, kenapa beliau ini nggak langsung aja dimimpiin ini si Mas Erilnya ada di sini, ada di titik ini gitu. Mungkin sudah banyak sekali spiritual yang mengumumkakan itu dan semuanya malah membuat bingung. Dan di sini Mbah Ilo dari sugestinya, dari mimpinya diperintahkan untuk pihak keluarga ataupun kerabat ataupun saudara yang ada di sana untuk mencari sosok kakek ini, teman-teman. Nah, namun apakah ini keharusan Belo untuk menjumpai kakek ini? Atau apa sih untungnya gitu? Apakah ada waktu, misalkan kalau kata tim SAR di Swiss umumnya diketemukan itu pada 3 minggu gitu. Jadi kalau jumpa sama kakek ini apa keuntungannya Belo? Ya mudah-mudahan nggak sampai 3 minggu itu sudah bisa ditemukan. Oh, gitu ya. Jadi lebih mempersingkat waktu penemuannya teman-teman seperti itu. Iya. Jadi memang ini Mbak Elo, ini saya informasikan kepada Mbak Elo nih. Saking sedihnya, tentu siapa yang nggak sedih kalau misalkan anak hilang dan belum ketemu ya teman-teman. Itu termasuk kita sendiri lah merasakan. Ini Bapak Ridwan Kamil Mbak Elo, Ya. tadi baru mengganti profil di Instagramnya dengan foto seorang anak, apakah itu Eril ya, di depannya dengan bacaan lafaz Allah ya, ya. Itu menggambarkan bahwasannya yang aku rasakan beliau itu mencoba untuk tegar tetapi juga menerima apa aja nanti yang terjadi seperti itu. Nah, berarti di detik ini ya, kalau yang kemarin-kemarin kan ritual Mbak Elo sempat mengatakan dia tersangkut nih di akar gitu ya. Tapi setelah kejadian itu Mbak Elo mimpi malah suruh menjumpai seorang kakek yang Mbak Elo. Ya, benar. Berarti besar harapan Mbak Elo pihak saudara atau keluarga menjumpai dan mencari kakek itu. Ya. Mudah-mudahan ya dengan langkah ya cobalah ditemui seorang kakek tersebut. Oke. Mungkin ini kan informasi dari mimpi ya teman-teman, dan Mbah Ilo memang nggak bisa berkomunikasi dengan si kakek ini karena terhalang oleh bahasa gitu ya. Di dalam alam mimpi yang tadi terhalang oleh bahasa. Namun inti daripada mimpi Mbah Ilo adalah ada suatu pencerahan ketika nanti pihak keluarga bertemu dengan kakek tersebut. Yang mudah-mudahan nanti pihak keluarga yang bertemu yang pasti bisa berbahasa Inggris ya, agar bisa berkomunikasi dengan beliau. Berarti beliau ini ada spiritual di sana gitu. Iya. Spiritual Kalau di sana entah apalah bahasanya, kalau di sini Iya. ya kita bilang ya bisa mendeteksi keberadaan yang tidak nampak kasat mata. Berarti gitu. nggak kayak kita gini, Mas. Iya. Nggak kayak kita gini. Mungkin bisa lebih simpel Iya. gimana ya. Oke, mungkin teman-teman sampai sini dulu ya. Apa yang dikatakan Mbah Ilo ini lagi-lagi ya saya ingatkan hanya mimpi. Cuman apa salah gitu jika dicoba? Toh memang kita harus berjumpa dengan warga untuk berbaur dan mencari informasi gimana sih kalau misalkan orang hanyut di sini, gimana sih berapa lama sih jumpanya. Nah, itu kadang perlu didengar dari warga sekitar, teman-teman, dari warga-warga yang ada tinggal di sana. Ya mudah-mudahan warga-warga sana juga friendly ya Belo, bersahabat ya. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-temanku sekalian ya. Lebih kurang atau ada salah-salah kata, Mas Yani izin minta maaf sebesar-besarnya. Dan jika mimpi Mbak Ilo kurang berkenan di hati teman-teman, juga Mas Denny dan Mbak Ilo tentunya
meminta maaf sebesar-besarnya. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.